Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grabi Rismawati dengan NIM 21108010113 dari Prodi Psikologi kelas A. Mata kuliah Ibadah Akhlak dan Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nurdin Zuhdi, STHI, MSI. Di sini saya akan menyampaikan mengenai ibadah dan hakikat ibadah. Sebelum kita membahas mengenai hakikat ibadah, terlebih dahulu mari kita ketahui apa ibadah itu. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab ibadatan, yang artinya taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan menurut istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Dapat dipahami bahwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan atau melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengamalkan apa saja yang diperkenankan olehnya, merupakan ibadah. Menurut ulama fikih, ibadah adalah apa yang dikerjakan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Hakikat ibadah bukan hanya sekedar menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Hakikat ibadah tercermin dalam masalah pokok berikut. Yang pertama, mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah di dalam hati diri, seperti halnya mengokohkan perasaan bahwa di sana ada hamba dan ada Rob atau Tuhan. Ada hamba yang beribadah dan ada Rob yang disembah. Di alam ini hanya ada penyembah dan yang disembah, yaitu hanya ada satu Rob, dan semua makhluk yang ada di alam ini merupakan hambanya. Yang kedua, menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan, dengan arti bahwa semua itu hanya dihadapkan kepada Allah semata, seraya melepaskan segala perasaan lain dan melepaskan segala konsep kecuali konsep penghambaan kepada Allah. Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh para rasulnya dalam bentuk perintah dan larangan. Sesungguhnya ibadah itu ditegakkan di atas rasa cinta dan pengagungan. Rasa cinta akan melahirkan harapan dan tunduk kepada perintahnya, sedangkan pengagungan akan menumbuhkan rasa takut dan mematuhi larangan-larangannya. Kemudian, setelah kita mengetahui definisi ibadah dan hakikat ibadah, berikut pembagian ibadah yang terbagi ke dalam dua hal. Yang pertama, ibadah mahdah atau ibadah khusus merupakan ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat tata cara dan perincian-perinciannya. Ibadah mahdah ini harus dilaksanakan berdasarkan dalil perintah baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah, yang tata caranya harus mengikuti Al-Quran dan apa yang telah dicontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah atau ibadah umum merupakan segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah, seperti halnya berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah perbuatan buruk, menuntut ilmu, tolong menolong, dan sebagainya, di mana semua perbuatan baik tersebut dinilai ibadah ghairu mahdah ketika dilakukan dengan niat semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi, setiap amal perbuatan yang kita lakukan dengan tetap memperhatikan hal-hal tersebut, maka bermakna dengan bernilai ibadah, sehingga kita telah memenuhi panggilan Allah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia dan jin, yaitu mengabdi dan beribadah kepadanya. Dengan demikian, untuk beribadah dengan baik, seorang muslim harus memadukan antara sihatil irodah atau ketulusan niat dengan sihatul faham atau kelurusan pemahaman. Oleh sebab itu, Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa kedua hal tadi, sihatul irodah dan sihatul faham,
merupakan anugerah dan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada seseorang hamba. Ketulusan niat terwujud di dalam tauhid dan keikhlasan, sedangkan kelurusan pemahaman terwujud di dalam ittiba kepada sunnah. Adapun fungsi ibadah yang terbagi di dalam 4 bagian. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang ketiga, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Yang terakhir, melatih diri untuk berdisiplin. Setelah fungsi, ibadah juga memiliki prinsip sebagai berikut. Prinsip yang pertama dan utama yaitu hanya menyembah kepada Allah SWT. Penyembahan ini semata-mata sebagai wujud untuk mengesahkan Allah SWT. Yang kedua, tanpa perantara. Ketika seseorang yang hendak beribadah kepada Allah harus meyakini bahwa Allah itu dekat, sehingga tidak perlu perantara siapa dan apapun. Prinsip yang ketiga yaitu harus ikhlas. Prinsip harus ikhlas ini maksudnya dalam beribadah motifnya murni hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji orang lain. Keikhlasan harus ada dalam seluruh ibadah, karena keikhlasan inilah jiwa dari ibadah. Tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin ada ibadah yang sesungguhnya. Yang keempat, harus sesuai dengan tuntunan. Beribadah harus sesuai dengan cara yang telah disyariatkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah, bukan beribadah dengan cara yang dibuat oleh manusia. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dengan rohani, artinya mengejar kehidupan akhirat secara total dengan melupakan dunia tidaklah baik, apalagi terlalu mengejar dunia dengan meninggalkan total urusan akhirat. Yang keenam, mudah dan meringankan. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT sudah pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Tidak mungkin ibadah yang disyariatkan oleh Allah adalah sesuatu yang memberatkan, apalagi di luar kemampuan hambanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.